Shalom sahabat Pelita Kasih, bertemu kembali dalam program Renungan 7 Menit Pelita Kasih. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan hari ini terambil dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tema renungan pada hari ini berbicara tentang integritas di ruang digital. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita hidup dalam dua ruang fisik dan ruang digital. Dua ruang ini tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita saat ini. Kita berbicara tidak hanya lewat suara, tetapi juga lewat jari-jari kita. Kita bersaksi dalam kehidupan nyata, tetapi kita juga dapat bersaksi dalam ruang digital. Lewat apa? Lewat status dan komentar kita di media sosial. Yang menjadi pertanyaannya adalah bukan lagi apakah saya dan saudara orang Kristen, tetapi apakah kekristenan saya dan saudara itu terlihat juga dalam ruang digital. Dalam ruang digital, kita bisa menggunakan topeng. Kita bisa terlihat baik, kita bisa terlihat rohani dan bijak, tetapi di balik layar kita berkata kasar, bahkan menyebarkan hal yang tidak benar. Dalam gereja kita mungkin terlihat lembut, tetapi di media sosial kita mudah marah. Di depan orang kita terlihat benar, tetapi di ruang digital kita sangat berbeda. Pertanyaannya sederhana, siapa saya dan saudara saat tidak ada yang melihat? Disitulah integritas seseorang diuji. Sebab integritas bukan soal apa yang terlihat di depan umum, tetapi siapa saya dan saudara di hadapan Tuhan. Integritas adalah kesatuan antara hati, perkataan, dan perbuatan. Yang tentunya hal ini tidak dapat terpisahkan antara kehidupan nyata dan kehidupan dalam ruang digital. Di sini kita dapat mengingat pemikiran seorang tokoh yang bernama Agustinus dari Hippo tentang Ordo Amoris, tentang tata kasih. Ia mengatakan bahwa dosa terjadi ketika kasih tidak terarah dengan benar. Kita lebih mencintai pujian manusia daripada kebenaran. Peluang ini sangat besar terjadi di ruang digital, di mana kita bisa jatuh dalam validasi dan popularitas. Karena ruang digital memberi panggung yang sangat luas bagi ego manusia saat ini. Kita dapat dengan mudah menampilkan sisi yang ingin dilihat orang lain, menyembunyikan kelemahan kita, dan membangun citra yang terlihat rohani. Sedikit demi sedikit hati bisa bergeser. Kita mulai berpikir sebelum memposting, apakah ini akan disukai banyak orang? Tetapi bukan lagi apakah ini benar di hadapan Tuhan. Maka berdasarkan Kolose pasal 3 ayat 17, ada dua prinsip yang harus kita pegang dalam menjaga integritas di ruang digital. Prinsip yang pertama, representasi Kristus. Perhatikan kata, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Prinsip representasi Kristus berarti setiap perkataan dan perbuatan kita di ruang digital adalah cerminan siapa yang kita wakili, yaitu Kristus. Perhatikan frasa dalam nama Tuhan Yesus. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan kita berada di bawah otoritas Kristus dan harus mewakili karakter, nilai, dan kehormatan Kristus. Ini berarti integritas kita terlihat dari kesesuaian antara iman dan perilaku tanpa ada dua wajah, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Di ruang digital, prinsip ini mengajarkan kita untuk selalu bertanya, apakah kata-kata dan tindakan saya mencerminkan karakter Kristus? Apakah ini memuliakan Tuhan? Hati yang dipandu prinsip ini membuat setiap jejak digital kita menjadi saksi Kristus, menampilkan karakter Kristus, dan membawa kemuliaan bagi Allah. Prinsip yang kedua, ini berbicara tentang prinsip motivasi.
Perhatikan kalimat sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Prinsip motivasi menunjukkan alasan hati kita melakukan sesuatu. Rasul Paulus menekankan semua tindakan kita baik perkataan maupun perbuatan harus lahir dari hati yang bersyukur. Dengan kata lain, bukan karena ego, bukan karena kemarahan, atau ingin terlihat hebat di mata orang lain. Tetapi karena kita sadar segala hidup dan kemampuan kita adalah anugerah dari Tuhan. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Kolose yang sedang bingung karena ada ajaran campuran. Sebagian orang mengajarkan aturan tambahan, sebagian lagi terlalu fokus pada tradisi atau penampilan secara lahiriah saja. Nah, Rasul Paulus mengingatkan hidup kekristenan itu bukan soal apa yang kita lakukan, tetapi motivasi di balik sesuatu yang kita lakukan. Segala tindakan harus dilakukan dengan motivasi yang benar. Rasul Paulus menekankan bahwa semua tindakan harus lahir dari hati yang benar dan bersyukur. Syukur membentuk motivasi yang benar. Perhatikan kata mengucap syukur. Dalam bahasa asli, ini menunjukkan sikap hati yang terus-menerus bersyukur, bukan sesekali. Syukur menunjukkan bahwa setiap tindakan kita lahir dari kesadaran bahwa Allah sudah memberkati saya dan saudara. Kita hidup dalam kasih dan keselamatan yang kita terima dalam Yesus Kristus. Kesimpulan dalam renungan pada hari ini, integritas di ruang digital berarti setiap perkataan dan perbuatan kita mencerminkan karakter Kristus. Dengan memegang prinsip representasi Kristus dan motivasi yang benar, setiap tindakan kita tidak lagi digerakkan oleh ego atau emosi, tetapi memuliakan Tuhan dan menampilkan karakter Tuhan baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Ajar kepada kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi lepas pribadi yang terus taat akan firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.